Beban pajaknya 750, 750 terus sama sampai 2025. Ini pakai akuntansi. Kalau pakai pajak gimana, Pak? Kita mengenal masa manfaat kelompok 1 itu hanya 4 tahun. Maka penyusutannya kita koreksi. Harusnya bukan 2.000 tapi menjadi 2.500. Imbasnya kemana? Pajaknya lebih kecil. Tadi bilangnya 2021 750, 2021 untuk pajak hanya 625. Tapi jangan salah, ini hanya berlaku untuk 4 tahun karena masa manfaat 4 tahun. Di tahun kelima dia akan membayar pajak lebih besar, 1.250. Kalau ini tadi kan sama terus, 750. Ini jumlahnya sama, 7,5 dikalikan 5 ya. Dibandingkan dengan 1.250 ditambah 625 dikalikan 4. Ini jumlahnya sama. Inilah ilustrasi perbedaan waktu. Jadi di tahun 2000 ke 5, maka nanti nilai pajak yang harus dibayarkan sama. Dengan asumsi yang lainnya tidak berubah. Gitu ya. Ini beda waktu. Makanya nanti ketika misalnya di neraca komersil, kita wajib mencatat keuntungan ini sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Ditangguhkan, nanti 2025 baru kita bayarkan lagi. Ini dibahas lebih detail untuk penyusutan, perbedaan waktunya bisa diakibatkan karena masa manfaat, nilai sisa, metode penyusutan, mulainya penyusutan, perhitungan bulan awal atau akhir penyusutan, pengeluaran-pengeluaran selama masa penggunaan aktiva tetap yang bersifat capital expenditure ya. Ini untuk sisi penyusutan. Beda waktu di sisi pencadangan atau penyisian. Ada penyisian piutang tak tertagih, penyisian pesangon, penyisian persediaan. Gitu ya. Mungkin di sini ada imbalan pasca kerja itu maksudnya di sini ya. Di akuntansi kita catat sebagai biaya, tapi di pajak nggak boleh. Karena dia sifatnya masih disisihkan. Makanya ketika kita baca laporan audit dia muncul imbalan pasca kerja, biasanya kita menjadi warning. Ini udah dikoreksi positif belum nih di SPT badannya. Kemudian untuk di persediaan, karena pajak hanya mengakui FIFO dan average, maka persediaan sistem yang lainnya atau metode lainnya harus disesuaikan. Kemudian ini tadi ada sewa guna usaha, saya skip aja ya, panjang. Nah, dari beda waktu, maka nanti muncullah istilah pajak tangguhan. Ada beberapa istilah yang kita pakai, boleh teman-teman pakai bahasa kewajiban pajak kini, nanti ada kewajiban pajak tangguhan. Aktiva pajak kini, aktiva pajak tangguhan. Beban pajak kini, ada beban pajak tangguhan. Gitu ya. Langsung ke sini. Pengakuan pajak tangguhan. Di sisi neraca, nanti akan muncul namanya kewajiban pajak tangguhan dengan catatan ini akan muncul kalau beban pajak kini lebih kecil daripada beban pajak komersil. Catatannya, di masa yang akan datang akan ada pengakuan pajak yang lebih besar, timbul kewajiban pajak tangguhan. Tadi contohnya yang tadi penyusutan. Di komersil 5 tahun, di fiskal 4 tahun. 4 tahun pertama kita bayar pajaknya lebih kecil, tapi tahun kelima kita bayar pajaknya lebih besar. Itu namanya kewajiban pajak tangguhan. Dalam kalimat sederhana disampaikan apabila kemungkinan pembayaran pajak di masa yang akan datang lebih besar, akan dicatat sebagai kewajiban pajak tangguhan.
Kebalikannya nanti adalah aktiva pajak tangguhan, gitu ya. Contohnya, penyusutan menurut fiskal 50 juta, secara komersil 30 juta. Beda waktunya sebesar 20 juta. Artinya gini, kita sudah nyatat secara komersil, udah diaudit Pak, beban penyusutan saya 30 juta. Kok kita melakukan koreksi negatif? Beban penyusutannya menjadi 50 juta. Wah, pajak saya makin kecil dong Pak, karena labanya makin kecil. Jangan senang, karena nanti di tahun ke-5 misalnya, atau tahun ke-X, kita bayar perbedaan ini di tahun terakhir itu. Yang 20 juta itu nanti juga kita akan bayarkan. Gitu ya. Tadi kebalikan dari kewajiban pajak tanggungan adalah aktiva pajak tangguhan. Hal ini terjadi kalau misalnya pajak kini lebih besar daripada beban pajak komersil. Sederhananya, di masa yang akan datang akan ada beban pajak yang lebih kecil, ya, yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sekarang kita bayarnya gede dulu, di tahun berikutnya, berapa tahun yang akan datang, pajak kita lebih kecil. Ini bisa terjadi kalau misalnya kita lakukan koreksi positif ya, positif. Contohnya, perusahaan sudah mencatat biaya penyisian piutang tak tertagih atau piutang ragu-ragu. Cadangan berarti ini ya. Cadangan piutang tak tertagih. Kita udah catat nih, bebankan 50 juta. Fiskal nggak akui karena belum memenuhi syarat, Pak. Belum ada penyerahan piutang tak tertagihnya ke pengadilan, belum ada surat perjanjian, belum ada informasi ke surat kabar, dan seterusnya. Maka, walaupun secara akuntansi dia sudah akui sebagai piutang, cadangan piutang, tapi secara fiskal nggak boleh. Dikoreksilah positif. Imbasnya kemana? Pajak yang dia bayar makin gede karena labanya makin besar, biayanya dihilangin. Ya, tapi jangan khawatir, perbedaan ini hanya perbedaan temporer. Di suatu waktu, entah berapa tahun kemudian, kalau misalnya nanti piutangnya benar-benar sudah tidak dapat ditagih, sudah memenuhi syarat PMK, maka dia boleh membebankan secara fiskal. Endingnya berarti nanti pajaknya makin berkurang. Namanya aktiva pajak tangguhan. Celengan lah ya istilahnya. Untuk memunculkan kewajiban pajak tangguhan, maka perlu di jurnal. Karena nanti wajib muncul di laporan neraca. Contoh tadi, penyusutan fiskal 50 juta, komersil 30 juta. Beda waktu 20 juta, sisinya negatif ya. Negatif. Perhitungan kewajiban pajak tanggungannya berapa, Pak? Ya udah, dari selisih itu, selisih beda waktunya dikalikan tarif PPh yang berlaku. Contohnya misalnya tarifnya masih yang 25%. Maka pajak tanggungannya sebesar 5 juta. Jurnalnya, kita harus bayar dulu di awal beban pajak tanggungan 5 juta. Sorry, kita celengin dulu beban pajak tangguhannya ya. Nanti muncullah kewajiban pajak tangguhan sebesar 5 juta di sisi kredit. Gitu ya. Terus kebalikannya, 50 juta awalnya nggak diakui, di masa yang akan datang ini bisa diakui, maka kita memunculkan pajak tanggungan sebesar 50 juta dikalikan tarif PPh badan 25%, taruhlah 12.500.000, maka jurnalnya debitnya aktiva pajak tangguhan, kreditnya pendapatan pajak tangguhan. Gitu ya. Nah, masing-masing akun kan akan di jurnal nih. Misalnya nih di piutang ragu-ragu, kemudian di sini tadi di penyusutan. Misalnya nanti ada lagi di sisi persediaan, ada lagi di sisi apa lagi tadi? Ya, temporary kan sewa guna usaha, ya.
Nanti dikumpulin semuanya, berapa sih aktiva pajak tangguhannya, berapa sih kewajiban pajak tangguhan. Di akhir periode bisa bahasanya apa? Di spin off ya, atau dilebur. Mana yang lebih besar, maka itulah yang kita catat di neraca. Kalau lebih besar di sisi kewajiban, maka muncullah dia di sisi pasifa. Kalau lebih besar di sisi aktiva, maka muncullah di sisi aktiva pajak tangguhan. Oke. Kemudian penyajiannya. Sesuai PSAK-nya, aktiva pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Jadi jangan dicampur. Mentang-mentang aktiva pajak tangguhan, kita catatnya tetap misalnya di divisi piutang, itu misalnya nggak boleh. Atau kewajiban pajak tangguhan kita satukan dengan utang usaha, nggak boleh ya. Kemudian, sama ini ya, bahasa asingnya doang. Terus, kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai kewajiban lancar. Jadi harus masuk kewajiban tidak lancar. Artinya eh, masanya lebih dari 1 tahun. Aktiva pajak kini harus di-offset dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan dari neraca. Ini yang tadi saya bilang. Bukan spin-off, berarti offset ya bahasanya ya. Dijumlahkan berapa sih aktiva, berapa sih kewajiban, nanti nilainya mana yang lebih besar, selisihnya itulah yang disajikan dalam neraca. Karena kan kita ngoreksinya kan nggak hanya satu akun, bisa jadi beberapa akun pajak. Ada pesangon atau imbalan pasca kerja, kemudian ada penyusutan, ada sewa guna usaha, ada persediaan misalnya. Nanti kita kumpulkan mana yang menjadi kewajiban pajak tangguhan, mana yang menjadi aktiva pajak tangguhan. Di akhir periode kita jumlahkan atau diakurkan hasilnya, kita catat selisih mana yang lebih besar. Ya. Kemudian penyajian pajak tangguhan dalam laporan keuangan. Di ending laporan laba rugi, kita mengenal laba sebelum PPh ya. Laba neto sebelum PPh. Ini hanya kita mengenalnya konsepnya yang komersil ya. Kemudian kita kurangi dengan beban pajak. Nah, beban pajak ini kita harus pisahkan. Beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Ya. Beban pajak kininya berapa, beban pajak tangguhannya berapa. Bisa jadi beban pajak kininya misalnya 500 juta. Beban pajak tangguhannya 100 juta. Berarti total beban pajaknya 600, Pak. Atau kebalikannya, beban pajak tangguhannya ini minus, Pak. Berarti beban pajaknya eh, menjadi kecil, Pak, hanya 400. Maka kita harus catat laba setelah PPh-nya adalah laba dikurangi dengan pajak ini dan dikurangi dengan pajak tangguhan. Dipisah ya, jangan disatukan. Contohnya, langsung ke soal. Misalnya, pada tahun 2012, laba sebelum pajaknya 900 juta. Koreksi fiskal atas laba tersebut ada di, kita udah klasifikasi beda tetapnya ya. Pendapatan bunga deposito kita koreksi. Biaya jamuan tamu tanpa daftar nominatif kita koreksi positif. Beda tempornya ada sisi penyusutan. Penyusutan fiskal lebih kecil 15 juta dari penyusutan komersil. Angsuran PPh 25 setiap bulannya 10 juta misalnya. Berapakah penghasilan kena pajak, berapa PPh kurang bayar, berapa aset atau kewajiban pajak tanggungan buat jurnal dan penyajiannya. Jawab, labanya komersil 900 juta, koreksi positif, di beda tetap, pendapatan bunga deposito kita koreksi negatif, jamuan tamu kita koreksi positif. Beda tetap berarti muncul jumlah koreksi negatif 20 juta. Jadi labanya jadi 880, Pak. Di beda waktu ada koreksi positif 15 juta. Labanya menjadi 895. Nah,
PPh terutang 895 kalikan tarif. Ya, tarif pajaknya misalnya 25%. Itulah PPh terutang. PPh kurang bayarnya misalnya dari PPh terutang kita kurangi dengan kredit pajak PPh 25 yang sudah dibayar tadi. Muncullah PPh kurang bayar. Yang jadi PR adalah jurnalnya gimana untuk beda waktu, Pak. Nih ya, pajak terutang, kredit pajak, total PPh kurang bayar sekian. Muncullah aktiva, ini bahasanya kok bolak-balik ya, ada di sana aktiva, sini aset. Muncullah aktiva pajak tanggungan. Nilainya berapa? 25% dikalikan perbedaan temporer, 25% dikalikan 15 juta berarti 3.750. Jurnalnya gimana? Beban pajak gini, 223, oke. Aset pajak tanggungan 3.750, aktiva pajak tanggungan. Pendapatan pajak tanggungan 3.750, PPh 25 dibayar di muka 120, nih yang pasal 25, hutang PPh 103. Dua ini jangan lupa. Pajak tanggungan untuk aktiva, kreditnya pendapatan pajak tanggungan. Intinya ini aja, memunculkan pajak tanggungan di laporan laba rugi maupun neraca di jurnalnya, gitu ya. Ujian saya juga nanti juga ini doang kok. Mana yang temporer, penyajiannya seperti apa. Ini penyajian di baris terakhir dari laporan laba rugi. Laba sebelum pajak komersil tadi 900 juta, muncullah beban pajak kini, yang ini, 223.750, pajak tangguhan sifatnya sebagai aktiva ya, aset pajak tanggungan sebesar 3.750. Artinya kita di masa yang akan datang akan membayar 3.750 ini. Oh sorry, kita bayarnya lebih besar 3.750. Ini tadi penyusutannya positif ya, positif. Jadi kita sudah dikoreksi positif, jadi bayar pajaknya lebih gede Pak. Harusnya kita bayarnya hanya 880. Laba bersihnya kalikan 25%. Karena ada koreksi positif, kita bayarnya jadi 89 kali 25%. Selisih inilah 3.750 menjadi aset pajak tanggungan. Oke. Nanti di satu waktu, tahun keberapa, kita nggak perlu bayar lagi 3.750-nya, karena udah dibayar di awal. Gitu. Ini contoh kedua untuk yang memunculkan kewajiban pajak tanggungan. Prinsipnya, dia akan muncul kalau beda waktunya nilainya negatif ya. Kalau aktiva pajak tanggungan akan muncul kalau beda waktunya nilainya positif. Cepat aja ini, langsung laba sebelum pajak misalnya 700 juta, koreksi fiskal positif, beda tetapnya ini di pendapatan, beban, dan seterusnya. Di beda waktunya ada di penyusutan dan amortisasi misalnya. Kredit pajaknya ini berapa PPh kurang bayar, berapa tentukan aset dan kewajiban pajak tanggungan, dan buat jurnal dan penyajiannya. Laba sebelum pajak 700, koreksi negatif untuk pendapatan sewa bangunan, jasa giro karena final, koreksi positif untuk beban bunga pajak, beban natura, dan beban PPh, laba rugi fiskal untuk koreksi beda tetap 685. Beda waktu ada dua, positif penyusutan 10 dan negatif amortisasi 15. Berarti koreksi beda waktunya nilainya negatif 5 juta. Berarti PPh yang dibayarnya 680 dikalikan 25%. Oke. Pajak terutang 170 juta. Kredit pajaknya 40, PPh kurang bayar 130. Maka muncullah nilai yang 5 juta ini menjadi nilai pajak tanggungan. Di sisi apa? Negatif, Pak. Maka muncullah kewajiban pajak tanggungan. Nilainya berapa? 25% dikalikan 5 juta. 1.250. Disajikanlah dalam bentuk jurnalnya. Beban pajak kini 170 juta. Beban pajak tanggungan 1.250. Kreditnya kewajiban pajak tanggungan. Gitu ya. Penyajiannya
Kurang lebih seperti ini. Kalau tadi aktiva pajak tanggungan dia di posisi di sini minus, kalau di kewajiban pajak tanggungan di posisinya positif. Oke, selesai teorinya seperti itu, teman-teman ya. Memunculkan nilai pajak tangguhan dan penjurnalannya. Intinya, teman-teman mana yang masuk kategori beda, beda waktu, koreksi beda waktu. Ini ya, yang harus dihafalin yang ini mungkin. Nah, ini. Beda waktu di sini. Bisa di sisi penyusutan, penyisian, penilaian persediaan, kompensasi kerugian, ataupun sewa guna usaha. Ini aja. Kita coba tampilkan contoh Excel-nya. Bentar. Bentar ya. Contohnya panjang-panjang semua, nggak ada yang simple. Ya, ya mungkin contohnya seperti ini. Misalnya kita udah tersaji laporan rekonsiliasi sebuah perusahaan. Taruhlah ini namanya PT XYZ ya. Di sini ada laporan laba rugi, baik sisi laporan laba rugi komersil, kemudian laporan laba rugi fiskal. Kalau tadi di PPh Badan, teman-teman berhenti di sini, ketemulah laporan laba rugi bersih untuk komersil dan fiskal, gitu ya. Habis itu teman-teman masukkan ke SPT PPh Badan. Nah, untuk akuntansi pajak, kita tambahkan 2 kolom, atau mau dibentuknya dalam bentuk kolom atau apa, silahkan bebas.
atau tanda aja mungkin beda. Silakan, apakah dia masuk kategori beda waktu atau beda tetap hasil koreksi ini? Misalnya di sini ada koreksi di sisi pembelian, ya. Koreksinya apa? Pembelian ini catatannya misalnya terdapat ada pembelian bahan bangunan digunakan untuk membangun rumah dinas pemegang saham misalnya. Nah, 1 miliar ini perbedaannya perbedaan waktu atau perbedaan tetap. Kalau ini non-deductible yang semacam tadi, masuk kategori beda tetap. Kemudian untuk koreksi di gaji dan natura, bahasa penjelasannya, terdapat natura berupa rumah dinas, staf, atau direksi sebesar 100 juta. Mungkin dulu pakai aturan yang tanpa aturan Undang-Undang HPP ya, jadi masih belum boleh dibebankan, maka ini juga beda tetap. Kemudian ini perjalanan dinas, beda tetap, bunga pinjaman, pemeliharaan, listrik, promosi, ya. Yang beda waktu ini, penyusutan aktiva tetap. Penjelasannya apa? Di penyusutan, biaya penyusutan fiskal lebih rendah dari komersil. Ya, ini bahasanya aja yang mungkin masa manfaat, ya, masa manfaat. Jadi inilah yang menjadi beda waktu. Di komersil dia akui 440 juta, di fiskal diakui lebih besar 495 juta. Muncullah koreksi negatif. Ini yang menjadi beda waktu sebesar 55 juta. Ada lagi nggak koreksi yang lainnya? Sumbangan, beda tetap, biaya penyisian piutang tak tertagih. Nah, awalnya sudah dibebankan 775 juta, ternyata belum memenuhi ketentuan, maka dikoreksi positif 775 juta. Ini kita kategorikan sebagai beda waktu, positif 775 juta. Selebihnya untuk koreksi bunga obligasi beda tetap, biaya administrasi bunga juga beda tetap. Ini kita jumlahkan berapa sih beda waktunya? 50 minus 55 ditambah 775. Muncullah positif 720 juta. Tugasnya apa? Berapa PPh kurang bayar, berapa PPh terutang, itu pasti standar ya. Yang paling penting adalah ini akan muncul sebagai aktiva atau kewajiban pajak tanggungan. Pertanyaan saya, aktiva atau kewajiban pajak tanggungan? Apa nih? Aktiva atau kewajiban? Coba kita cek ya. Taruhlah di sini laporan laba rugi fiskalnya udah ketemu 33 miliar. PPh terutang kalikan nilai mana nih? Ini ya, 54, 22%. Ini tarif yang 22%. PPh terutang 7 miliar 400 juta. Kredit pajak misalnya dia 1,976. Nah, inilah muncul pendapatan pajak tangguhan dari nilai 720 juta, kita kalikan 22%. Enggak ada sih catatan saya. Ini ya. Pajak tangguhan, beda waktu 720 juta, kita kalikan 22%. Muncullah 158.400 sebagai pajak tangguhan, dan kita jurnal sebagai aktiva pajak tangguhan karena nilainya positif. Di sisi debit, sisi kreditnya pendapatan pajak tangguhan 158.400. Gitu ya. Terus penyajiannya di ini mana? Neraca. Sorry, di laba ruginya. Ada. Ini ya. Ada sih. Belum beres nih berarti.
Oke, kita jurnal aja deh ya di sini ya. Berarti jurnalnya eh, laba sebelum pajak, taruhlah angka yang nih komersil ya kita ambilnya 31. Terus pajak kini atau beban pajak kini nilainya kita sini. Nilainya PGBL terutang 7 miliar 400. Oke. Kemudian pajak tangguhan positif atau negatif? Positif atau negatif ditulisnya? Pendapatan ya. Pendapatan pajak tangguhan. Kita isi negatif 158. Oke. Duh, bahasa negatif ya ini ya. Oke, saya kasih warna merah deh. Negatif. Muncullah laba setelah pajak. Kita jumlahkan dulu nilainya. Oke. Laba setelah pajak. Dikurang 24. 24378 gitu ya. 24378 ini laba setelah pajak. Nah, angka laba setelah pajak inilah yang nanti kita akan bawa ke laporan neraca. Oke. Ini kan di laba rugi nih, selesai di sini. Bawahnya kita ini lagi tambahin ini penjualan untuk laba setelah pajaknya berapa. Di neraca jangan lupa nanti di neracanya harus ada ngisi namanya aktiva pajak tangguhan. Ini wajib ada di neraca. Karena pajak tangguhannya kita udah akui juga di laporan laba rugi. Gitu ya teman-teman. Di luar teman-teman menjurnal PPh 22, 23, 42, dan 25-nya. Jadi nanti kita hanya pengen tahu penyajian di sini sama pajak tangguhan itu bagian dari aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Kalau di sini nanti munculnya beda waktu negatif, maka di sini akan munculnya debitnya beban pajak tangguhan, kreditnya kewajiban pajak tangguhan. Dan di sini pajak tangguhannya nilainya positif. Ya, seperti itu kurang lebih untuk akuntansi perpajakan yang singkat, hanya satu sesi, 1,5 jam kurang lebih ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Kalau tadi latihan teman-temannya di PPH Badan ada pelatihan PT Ajis, bisa diterusin ya. Untuk akuntansi pajaknya hanya tinggal nambahin kolom beda tetap dan kolom beda waktu di jurnal, dan akhirnya ketemu berapa pajak tangguhannya. Ya, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau tanya, untuk perhitungan yang laba setelah pajak ini, jika nantinya terjadi selisih dengan yang di neraca tadi ya Pak, kalau nggak salah. Mm-mm. Itu gimana ya Pak, kalau ada selisih?
Selisih apa nih maksudnya? Selisih gimana? Sorry. Tadi kan hasil yang dilabas setelah pajak ini, kalau tadi saya nggak salah dengar, itu harus sesuai ya Pak, jadinya. Oke, betul. Mm-mm. Mm-mm. Ya baik Eh, jika misalnya perhitungannya ini jadi selisih, itu gimana ya Pak? harusnya nggak ada selisih. Harusnya nggak ada selisih karena memang kalau misalnya wajib pajak memakai benar-benar PSHK 46 ini, harusnya nggak ada selisih. Karena kita akui di dua, dua laporan di laba rugi kita akui sebagai pengurang misalnya di sini kan. Kemudian di neraca dia kita bukukan nilai yang sudah dikurangin. Jadi harusnya nggak ada selisih. Cuman kadang hampir seluruh perusahaan yang belum mengedepankan PSHK tidak pernah ada yang bikin kayak ginian gitu ya. Pajak tanggungan yang ada biasanya ya rata-rata sampai di sini laba bersih sebelum pajak, komersilnya berapa, PPh terutangnya berapa, langsunglah laba bersih setelah pajak ini. Ininya nggak ada yang biru ini. Gitu. Rata-rata perusahaan yang biasa disusun sederhana itu aja, tidak ada pendapatan pajak tanggungan. Tapi kalau misalnya dia susun benar-benar pakai PSHK, pasti memunculkan pajak tanggungan dan di laporan neracanya nggak akan ada selisih. Kalaupun ada selisih berarti ada yang salah tuh, ada yang salah. Saya nggak ngerti maksudnya selisih di mananya nih maksudnya, Mas? Halo, Hmm, mungkin tadi sih Pak yang ketidaksesuaian dengan PSK tadi sih Pak. yang di sisi sini kan ini kan hanya koreksi fiskal ini kan ini maksudnya yang tidak sesuai tadi yang PSK tadi ya. Kalau Iya ini Pak. kan nggak muncul ke neraca, laporan laba rugi fiskal ini kan nggak muncul, yang muncul kan komersil. Komersil tetap muncul, pajak terutang muncul menjadi pengurang, muncullah laba setelah pajak. Biasanya kan hanya itu aja, ini di hide. Nah, kalau kita pakai kedepankan kok PSAK, maka ini harus muncul. Ya, pajak tanggungan ini harus muncul. Coba saya carikan contoh laporan keuangan yang pakai pajak tanggungan ya. Ya. Biasanya untuk perusahaan yang udah go public itu pasti. Terus, nah, ini coba saya tampilkan salah satu laporan keuangan yang sudah memakai PSAK 46. Ini kan biasanya untuk perusahaan yang udah besar udah pakai kok. ABK nama perusahaan ya. Ini nama asli, ini laporan 2019, laporan auditor sebenarnya untuk sebuah entitas ya, entitas induk saja, bukan konsolidasi ya. Oke, laporan posisi keuangan, rugi laba dan seterusnya. Coba teman-teman cermati di posisi neraca. Ada nggak pajak tanggungan? Ada ya, di sini. Aset pajak tanggungan. Catatannya 13D. 8 miliar. Gitu ya. Laba ruginya muncul nggak? Ini ekuitasnya, sorry, pasifanya. Ini ekuitasnya. Saldo laba ini mungkin langsung disatuin ya. Tahun berjalan dan laba ditahan. Ini laporan laba ruginya. Nah, ini 13D ini munculnya pajak tanggungan. Di sini bahasanya, nih, manfaat atau beban pajak penghasilan kini tanggungan. Ini kini, ini tanggungan. Gitu.
Ini 2018, ini 2019. Catatannya di 13D. Kita coba ke 13D. C, nah ini C. Ada beda temporer. Apa ini? Penyisian imbalan kerja karyawan. Imbalan pasca kerja. Rata-rata di sini. Dan ini kalau mau laporan auditnya WTP, wajib ada. Dan secara fiskal nggak boleh dibebankan kan? Kan masih dalam bentuk cadangan. Gitu. Maka harus muncul pajak tangguhan. Muncullah di sini untuk beda temporer, ini beda tetapnya. Taksiran pajak penghasilan dibulatkan, dikurangi. Ini utang, mana 13D-nya? Pajak tangguhan dari imbalan kerja karyawan. Oke, tarifnya mungkin masih pakai yang 25% 2019 ya sini. Muncullah aktiva pajak tangguhan, lawannya adalah pendapatan pajak tangguhan. Gitu ya. Jadi ini contoh laporan keuangan yang komprehensif dan akhirnya dia WTP, wajar tanpa pengecualian. Kalau misalnya teman-teman mau bikin laporan keuangan tanpa imbalan pasca kerja, ya paling nanti dicatatkan disclaimer sorry, di catatan auditornya paling wajar dengan catatan ya. Wajar dengan catatan, ini apa bahasanya? Oh, nggak ada, nggak disampaikan ini. Biasanya di sini ada kesimpulan dari auditornya, wajar dengan catatan tidak memakai PSAK sekian terkait dengan imbalan pasca kerja dan PSAK 46 untuk pajak tangguhan. Gitu. Ini saya sampaikan karena nanti kalau teman-teman mau eksis di perusahaan global, pasti akan berkecimpung sini. Pajak tangguhan dan relatif akan banyak di imbalan pasca kerja. Ini ya, pajak tangguhan. Karena di laba ruginya pasti ada nih imbalan pasca kerja. Nggak nggak dirinci, ada di catatan. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk saya nggak share laporan keuangan, teman-teman bisa akses sendirilah. Laporan perusahaan Go Public kan pasti ada juga. Itu laporan perusahaan beneran itu. Perusahaan apa tuh? Dealer Honda. Dealer Honda Jawa Barat ya, satu Jawa Barat ya yang jualan. Anak usaha main dealernya. Terus untuk ujian, teknisnya seperti apa Pak nanti? Saya kasih contohnya. Ujian nanti kita coba sediakan mungkin nanti dalam bentuk Excel atau PDF ya. Saya nggak tahu Pak Kurnia biasanya nge-share-nya dalam PDF atau Excel. Ini ada laporan laba rugi komersil. Tetap teman-teman harus rekonsiliasi. Kalau PPh Badan kan bikin SPT. Kalau akuntansi pajak, kita tambahin di beda tetap dan beda waktu. Pertanyaannya adalah penyajian sesuai dengan PSAK 46. Itu aja. Yang tadi aja. Laporannya, yang penting sudah bisa memunculkan apakah aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Ini salah satu contohnya ya, soalnya. Seperti ini. Ini penjelasan untuk koreksi fiskalnya. Nggak panjang-panjang, kalau PT Ajis kan kemarin ada 5 atau 6 halaman gitu kan, dari awal sampai akhir, komprehensif, penyusunan fiskal kita positif negatifnya banyak gitu. Kalau ini biasanya catatannya lebih sederhana, saya bikinnya gitu. Karena hanya sejam ya, sejam setengah atau berapa ujiannya. Oke, yang penting dikerjain soal nilai urusan instruktur. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Udah jam 14.52, silahkan. Kalau tidak, bahan sudah diterima.
eh, PowerPoint-nya. Udah belum? Udah, Pak. Udah ya. Kalau udah saya absen dulu. Bentar. Ini 2 kelas langsung.